Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Abiansa. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen S1. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis rasio keuangan perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Yang saya akan presentasikan adalah rasio nilai pasar atau market value ratio, karena rasio ini rasio terburuk di antara rasio lainnya pada PT Nusa Konstruksi Engineering. PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk (NKE) adalah perusahaan swasta independen terbesar di Indonesia dengan konstruksi dan rekayasa sebagai bisnis intinya. Kemampuan konstruksi dan teknik NKE mencakup pekerjaan sipil dan bangunan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 80 untuk membangun perumahan mewah dan berkualitas tinggi. Sejak itu, ruang lingkup pekerjaan telah meningkat secara signifikan, namun memberikan proyek konstruksi dengan kualitas dan standar tertinggi telah berlaku. Sejak didirikan tahun 1982, NKE telah berhasil menyelesaikan lebih dari 134 proyek infrastruktur dan lebih dari 170 proyek gedung. Tidak hanya itu, wilayah Jabodetabek tetapi di seluruh kepulauan Nusantara. Di sini saya akan membahas rasio pertumbuhan atau rasio pasar, market value ratio. Rasio nilai pasar digunakan untuk mengevaluasi harga saham saat ini dari saham perusahaan publik. Rasio ini digunakan oleh investor saat ini dan calon investor untuk menentukan apakah harga saham perusahaan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang pertama, price earning ratio adalah rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham atau menghitung kemampuan suatu saham dalam menghasilkan laba. Rasio ini mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. Yang kedua, price book value ratio adalah perhitungan atau perbandingan antara market value dengan book value suatu saham. Dengan rasio PBV ini, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga suatu saham. Dari tabel di samping, price earning ratio adalah perbandingan antara harga saham per lembar dengan laba per lembar yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Pada perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk di tahun 2018 mendapatkan rasio per sebesar 3,49, lalu terus meningkat sampai pada tahun 2020 dengan sebesar 134,28. Kenaikan rasio ini menunjukkan bahwa investor mengharapkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari perusahaan dan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk setiap unit laba yang diperoleh perusahaan. Namun, kenaikan pricing terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai terlalu mahal, sehingga memperbesar risiko penurunan harga saham di masa depan. Itulah sebabnya di tahun 2021 sampai 2022, perusahaan mendapatkan rasio PER yang lebih sedikit dibandingkan tahun 2020. Namun adanya penurunan rasio ini tidak selalu bersinyal negatif, karena penurunan rasio ini juga dapat terjadi jika laba perusahaan meningkat lebih cepat daripada harga saham, sehingga dapat dianggap sebagai sinyal positif bahwa saham sedang dihargai dengan harga yang lebih wajar. Dari tabel di atas, hasil PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk sendiri ini berfluktuasi di mana tahun 2018 0,77 turun menjadi 0,76.
di tahun 2019 dan pada tahun 2020 naik menjadi 3,11. Tahun 2021 turun menjadi 0,43 dan di tahun 2022 naik lagi menjadi 1,3. Adanya kenaikan rasio PBV ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan sedang meningkat lebih cepat daripada nilai bukunya. Ini dapat terjadi karena investor memiliki pandangan yang lebih optimis tentang pertumbuhan masa depan perusahaan atau karena mereka yakin bahwa manajemen perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi di masa depan. Artinya, investor membayar lebih untuk saham perusahaan daripada nilai bukunya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa saham perusahaan sedang dihargai terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai asetnya. Jika suatu perusahaan mengalami penurunan kinerja atau terdapat risiko yang mengancam berlangsungnya usahanya, maka harga sahamnya dapat turun kembali ke tingkat yang lebih sesuai dengan nilai bukunya. Ini dapat menyebabkan investor mengalami kerugian. Namun jika naik rasio PBV didukung oleh pertumbuhan yang kuat atau hasil yang lebih baik dari yang diharapkan, maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan sedang tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesimpulannya, pada rasio nilai pasar atau market value ratio ini, perusahaan membayar dividen lebih besar dibandingkan laba yang diperoleh dari kegiatan operasional. Sehingga pada tahun 2022, perusahaan tidak membayar dividennya diduga lebih mengalokasikan dana untuk investasi jangka panjang dan juga karena arus kas yang kurang cukup untuk membayar dividen yang lebih besar.